Okay, well, happy Sabbath to you all. Selamat Sabat bagi kita semua, senang bersama Anda sekalian. Let us begin with a word of prayer. Mari kita berdoa. Father in heaven, we thank you, Lord, for your Son, Jesus. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas anak-Mu, Yesus Kristus. We thank you for the forgiveness of sin and eternal life that we have in him. Kami berterima kasih atas pengampunan dosa dan kehidupan kekal yang kami miliki dalam Dia. And we thank you for this opportunity we have to get together to worship you. Dan kami juga berterima kasih boleh berkumpul bersama untuk menyembah-Mu. And Father, as I share some thoughts that you have laid on my heart, Dan Bapa, sebagaimana hamba-Mu menyampaikan poin-poin yang Kau telah nyatakan dalam hati hamba-Mu, I pray that you will make them fit and touch each and every heart, Lord, to bring us all closer to you. hamba-Mu berdoa agar itu boleh cocok dan menjamah hati daripada semua yang mendengar dan membawa mereka lebih dekat kepadamu. Bless each and every one of us, Lord, Berkati masing-masing kami ya Tuhan, and give me and Wilmore the ability to express our thoughts to bless your people. berikan kepada Imat dan hamba-Mu kemampuan untuk menyampaikan pekabaran-Mu kepada umat-umat-Mu. Thank you, Lord. In Jesus' name we ask. Amen. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Well, as you can see on the screen, the title is Identity Crisis. Identity Crisis. Sebagaimana yang kita dapat lihat di layar, judul pekabaran kita adalah Krisis Identitas. We're living in a time when the world as we know it has been changed. Kita hidup di masa di mana dunia yang kita tahu telah berubah. It is not about to change, it has already changed. Dunia ini bukan akan berubah, tetapi sudah berubah. Some of the certainties in life became uncertain. Beberapa kepastian dalam hidup menjadi tidak pasti. Since COVID-19 came on the scene, laws have been introduced and implemented that changed the lives of many. Sejak COVID-19 muncul, peraturan-peraturan diperkenalkan dan diterapkan yang mengubah kehidupan banyak orang. Some studied for years to get a qualification which they cannot use any longer. Banyak orang belajar bertahun-tahun untuk mendapatkan gelar yang tidak dapat digunakan lagi sekarang. Some worked hard and saved money to start a business only to shut it down due to the uncertainty of life. Beberapa bekerja keras untuk menabung serta memulai usaha hanya untuk menutupnya karena ketidakpastian hidup. Basic human rights, which we took for granted in the Western world, has been shaken. Hak asasi manusia yang kita anggap remeh di dunia barat telah tergoncang. Your right to choose what you put into your body without having to face the consequences of your medical decision has become history. Hak kita untuk memilih apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita tanpa harus menghadapi konsekuensi dari keputusan medikal kita telah menjadi sejarah. Many people lost jobs, houses, income, lost business because of personal medical decision. Banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan pendapatan, kehilangan usaha karena keputusan medis mereka. 2 years ago, that was your basic human right, not anymore. 2 tahun yang lalu, itu adalah hak asasi kita, tetapi tidak lagi sekarang. Now, it is no longer your human right to choose. Sekarang bukan lagi hak asasi manusia untuk memilih. I mean, you can choose to be unvaccinated, but not without a consequence. Maksud saya adalah, kita dapat memilih untuk tidak divaksinasi, tetapi bukan tanpa akibat. What I'm hoping for you to get is that things which were foundational, which were basic human rights, have been shaken. Apa yang saya harapkan untuk kita lihat adalah bahwa hal-hal yang mendasar yang merupakan hak asasi manusia telah tergoncang. And it is in times like these that many have identity crisis. Dan pada saat-saat seperti inilah banyak orang mengalami krisis identitas. Many begin to question who they are because the foundation of their identity has been shaken.
Banyak yang mulai mempertanyakan siapa mereka karena fondasi identitas mereka telah tergoncang. I'll elaborate more on that later in the message. Saya akan jelaskan lebih lanjut tentang hal itu nanti dalam pekabaran ini. But suffice it to say that as citizens of this planet, as human beings, trials, disappointments, and heartache are inescapable. Namun cukup untuk mengatakan bahwa sebagai warga dari planet ini, sebagai manusia, cobaan, kekecewaan, dan sakit hati tidak dapat dihindari. And unless we are aware of who we are, unless we are emotionally intelligent in relation to ourselves, we will crumble under the pressure. Dan jika kita tidak menyadari siapa diri kita, kecuali jika kita secara emosional cerdas dalam hubungannya dengan diri kita sendiri, kita akan runtuh di bawah tekanan. Now, what do I mean by emotionally intelligent? Apa yang saya maksudkan dengan kecerdasan emosional? I'm referring to your self-awareness in relation to your emotions. Saya mengacu pada kesadaran diri kita dalam kaitannya dengan emosi kita. Meaning knowing what you are feeling, knowing why you are feeling it, and knowing how to handle those emotions. Artinya, mengetahui apa yang kita rasakan, mengetahui bagaimana cara kita menangani emosi tersebut. How you approach those emotions or feelings make a big difference when it comes to the outcome. Bagaimana kita mendekati atau mengurus akan emosi itu, serta perasaan tersebut membuat perbedaan besar dalam hal mendapatkan hasilnya. I'm mainly focusing on the negative emotions we develop as a result of the difficulties we go through. Saya terutama akan berfokus pada emosi negatif kita yang kita kembangkan sebagai akibat dari kesulitan yang kita alami. My main focus is on our spiritual life, which of course relates to the practical everyday life. Fokus utama kita adalah pada kehidupan kerohanian kita yang tentu saja berkaitan dengan kehidupan praktikal kita sehari-hari. To begin with, I want us to have a look at a passage from the letter to Hebrews, understand it contextually, and then pull some lessons out of it that apply to our situation. Untuk memulainya, saya ingin kita melihat sebuah bagian dari surat Ibrani, memahaminya secara kontekstual dan kemudian menarik beberapa pelajaran daripadanya yang berlaku untuk situasi kita. Now, I'm sure most of you would know that the letter to the Hebrews was written because of a problem they had. Saya yakin sebagian besar dari kita akan tahu bahwa surat kepada orang Ibrani ditulis karena ada masalah yang mereka miliki. The letter was written to Christians who came from a Jewish background. Surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. They were still living in Jerusalem, and because of their faith in the Messiah, they were being persecuted by the Jews and the Romans. Mereka masih tinggal di Yerusalem, dan karena iman mereka kepada Mesias, mereka dianiaya oleh orang-orang Yahudi dan Romawi. As a result of the difficulties they were facing, they began to question their faith in the Messiah. Akibat kesulitan yang mereka hadapi, mereka mulai mempertanyakan iman mereka kepada Mesias. They began to wonder whether they did the right thing in accepting Jesus as their Savior and moving into the new covenant. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah mereka melakukan hal yang benar dalam menerima Yesus sebagai juru selamat mereka dan pindah ke dalam perjanjian yang baru. Allow me to zoom in a little on the problem they were having. Izinkan saya untuk sedikit memperbesar masalah yang mereka alami. You see, even though they accepted the Messiah, they did not really move on from Judaism. They simply added faith in Jesus to their Jewishness. Saudaraku dalam Tuhan, meskipun mereka menerima Mesias, mereka tidak benar-benar pindah dari Yudaisme. Mereka hanya menambahkan iman kepada Yesus ke dalam keyakinan keyahudian mereka. We know from Acts 21 that up to 57 AD, Jewish Christians, that's Jews who accepted Jesus as their Savior, were still living in Jerusalem and were still offering animal sacrifices in the sanctuary. Kita tahu dari buku Kisah Para Rasul pasal 21 bahwa sampai tahun 57 sesudah Masehi, orang Kristen Yahudi
yaitu orang-orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai juru selamat mereka dan masih tinggal di Yerusalem, masih mempersembahkan hewan korban di bait suci. Now that's some 25 years after the cross. Nah, itu sekitar 25 tahun setelah salib. They were Christians, but because they came from a Jewish background, outwardly they were still living like Jews. Mereka adalah orang-orang Kristen, tapi karena mereka berasal dari latar belakang Yahudi, secara lahiriah mereka masih hidup seperti orang Yahudi. Now, I don't want you to miss the point. My interest is not in the practice they performed as much as in what it reveals about their mindset. Saya tidak ingin kita melewatkan intinya. Ketertarikan saya bukan pada praktek yang mereka lakukan, sebanyak daripada yang diungkapkan oleh pola pikir mereka. You see, these believers were Jews by birth. Orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi berdasarkan kelahiran. Their identity, their value, and their sense of worth was built on their Jewishness, on their heritage, on their daily rituals in going to the Levitical priesthood, going 3 times a year up to Jerusalem to worship God, and so forth. Identitas mereka, nilai-nilai mereka, serta harga diri mereka dibangun di atas keyahudian mereka. Pada warisan mereka, pada ritual sehari-hari mereka, pergi ke imam, dan pergi 3 kali setahun ke Yerusalem untuk menyembah Allah, dan seterusnya. They had placed their value, their identity, and sense of worth on these things. Mereka telah menempatkan nilai diri mereka, identitas mereka, serta harga diri mereka pada hal-hal ini. Taking part in these things gave them a sense of acceptance with God. Mengambil bagian dalam ritual-ritual ini memberikan kepada mereka perasaan penerimaan dengan Allah. That is why when the Messiah came, those who accepted him, it did not even cross their minds that these things which set them apart from the rest of the world. Itulah sebabnya ketika Mesias datang, orang-orang yang menerima dia bahkan tidak terlintas dalam pikiran mereka hal-hal yang membedakan mereka dari dunia yang lainnya. The things which gave them value and a sense of acceptance with God, the things in which their identity was rooted, it did not cross their minds that these things have come or will come to an end. Mereka tidak menyadari bahwa hal-hal yang memberi mereka nilai, rasa penerimaan dengan Allah, identitas mereka berasal atau berakar akan berakhir pada akhirnya. Pada waktu Mesias datang, itu semua akan berakhir. Mereka tidak sadari akan hal itu. It did not cross their mind that these things are shakeable, changeable, and movable. Tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa hal-hal itu dapat digoyahkan, dapat diubah, dan dapat dipindahkan. They identified themselves with a particular way of life, a particular style of worship, and a particular outward behavior, so much so that they did not envisage their existence without them. Mereka mengidentifikasi diri mereka dengan cara hidup tertentu, gaya ibadah tertentu, dan perilaku lahiriah tertentu, sedemikian rupa sehingga mereka tidak membayangkan keberadaan mereka tanpa hal-hal itu. With this in mind, you begin to understand why when their faith in the Messiah impacted or threatened these things, which they considered to be foundational to their identity, they contemplated giving up the Messiah and going back to Judaism. Dengan pemikiran ini, kita mulai memahami mengapa ketika iman mereka kepada Mesias mempengaruhi atau mengancam hal-hal tersebut yang mereka anggap sebagai dasar identitas mereka, mereka berpikir untuk melepaskan Mesias dan kembali kepada Yudaisme. Understanding this background helps us better understand the letter to the Hebrews. Memahami latar belakang ini menolong kita lebih memahami tentang surat kepada orang Ibrani. It helps us better understand why the author tells his readers that we, believers in the Messiah, ini membantu kita untuk memahami mengapa penulis memberitahu pembacanya bahwa kita yang percaya kepada Mesias, we have a better priesthood, a better sanctuary, altar, sacrifice, covenant, and promises. Kita memiliki keimamatan, Ka'bah, mesbah, pengorbanan, perjanjian, janji-janji yang lebih baik. Why is he saying that? Kenapa Paulus menyatakan hal itu? Because he is shifting their attention from the old covenant physical realities, which they could see right in front of their eyes in Jerusalem.
Karena dia, yaitu penulis dari buku Ibrani ini, mengalihkan perhatian orang-orang Yahudi ini dari realitas fisik perjanjian lama yang dapat mereka lihat tepat di depan mata mereka di Yerusalem, to the new covenant intangible and spiritual realities which they could not see with their physical eyes. kepada realitas rohani dan tidak berwujud dari perjanjian yang baru yang tidak dapat mereka lihat dengan mata fisik. Not only that, but he was also pointing their attention to the new foundation in which they can root their identity, sense of worth, and acceptance with God. Tidak hanya itu, dia juga mengarahkan perhatian mereka pada fondasi baru di mana mereka dapat mengakarkan identitas mereka, harga diri mereka, dan penerimaan mereka di hadapan Allah. He was telling them your identity is no longer based on these changeable and shakable realities which you see in Jerusalem. Dia mengatakan kepada mereka bahwa identitas mereka tidak lagi didasarkan pada realitas yang dapat berubah dan dapat digoyahkan yang dilihat di Yerusalem. Your identity and acceptance with God are built upon the new realities found in Jesus Christ, which are unchangeable and unshakable. Identitas dan penerimaan kita dengan Allah dibangun di atas realitas baru yang ditemukan di dalam Yesus Kristus yang tidak dapat diubah dan tidak dapat digoyahkan. Now, having given you a bit of background, let's go to Hebrews 12, to the segment where the author gives them practical advice on how to perceive and handle their difficulties. Setelah kita lihat latar belakangnya secara ringkas, mari kita masuk ke Ibrani pasal 12 kepada bagian di mana penulis memberi mereka nasihat praktis tentang bagaimana memahami dan menangani kesulitan mereka. The first thing he tells them is verses 6 to 8. Hal pertama yang dituliskan kepada mereka adalah Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Mari kita baca. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. The author used the difficulty they were going through as an evidence of their sonship, as an evidence of their acceptance and of God's love for them. Penulis menggunakan kesulitan yang mereka alami sebagai bukti status anak mereka, sebagai bukti penerimaan mereka dan kasih Allah bagi mereka. The only reason you are going through hardship is because God cares for you, because God loves you. Satu-satunya alasan kita mengalami kesulitan adalah karena Allah peduli kepada kita, karena Allah mengasihi kita. It is in these hard times that you grow in faith, that you see God's hand at work. Di dalam masa-masa sulit inilah kita bertumbuh dalam iman, bahwa kita melihat tangan Allah bekerja. You see, God wanted them to root their identity, sense of acceptance and worth in Him. Allah ingin mereka mengakarkan identitas mereka, rasa penerimaan mereka, dan nilai di dalam Dia. And so long these old covenant traditions and rituals and way of life was continuing, they were not realizing that deep down inside they had not yet tapped into God's free love and acceptance. Dan selama tradisi, ritual, dan cara hidup perjanjian lama ini berlanjut, mereka tidak menyadari bahwa jauh di lubuk hati mereka belum memanfaatkan kasih dan penerimaan Allah yang cuma-cuma. They were still relying on their rituals, on their works and performance to be accepted with God. Mereka masih andalkan ritual mereka, pada pekerjaan mereka, serta kinerja mereka untuk dapat diterima oleh Allah. They were getting their value, sense of worth, and identity from these things that had already come to an end and were about to be physically destroyed by the Romans in few years, as history shows us. Mereka mendapatkan nilai, harga diri, dan identitas mereka dari hal-hal ini yang telah berakhir dan akan dihancurkan secara fisik oleh orang Romawi dalam beberapa tahun seperti yang ditunjukkan dalam sejarah kepada kita. It was in 70 AD, not many years later, after this letter was written,
that the Romans surrounded Jerusalem, destroyed the temple, and killed everyone living in that city. Kita tahu pada tahun 70 sesudah Masehi, tidak lama setelah surat Ibrani ditulis, orang-orang Romawi mengepung Yerusalem, menghancurkan bait suci, dan membunuh setiap orang yang tinggal di kota itu. So out of love for them, and because he knew what was coming ahead, God allowed these difficulties to come. He allowed these rituals and access to the sanctuary to become difficult for Christians in Jerusalem so he can take them out of the way. Karena kasih Allah kepada mereka, dan karena dia tahu apa yang akan datang, Allah mengizinkan kesulitan-kesulitan ini datang. Dia mengizinkan ritual-ritual dan akses ke tempat kudus itu menjadi sulit bagi orang-orang Kristen di Yerusalem sehingga dia dapat menyingkirkan ritual-ritual tersebut. Little bit at a time, gradually, God was leading them away from this false and shaky foundation onto the real and unshakable foundation. Sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, Allah menuntun mereka menjauh dari fondasi yang salah dan goyah itu kepada fondasi yang nyata dan tak tergoyahkan. And when that which you have always believed to be your foundation is taken out of the way, you begin to tremble, you begin to question, you begin to doubt who you are. You go through an identity crisis. Dan ketika apa yang selalu kita yakini sebagai fondasi kita disingkirkan, kita mulai gemetar. Kita mulai bertanya-tanya. Kita mulai meragukan siapa diri kita. Kita mengalami krisis identitas. And it is during this questioning time that you can grow, that God can change your focus and the foundation on which you built your life. Dan selama masa pertanyaan inilah, kita dapat bertumbuh bahwa Allah dapat mengubah fokus kita dan fondasi di mana kita membangun hidup kita. Semoga saudara sekalian dapat melihatnya. Are you following me? Because you are sons, because God loves you, because he cares for you, he has allowed this difficulty to come your way. Karena kita adalah anak-anak, karena Allah mengasihi kita, karena dia peduli kepada kita, dia mengizinkan kesulitan itu menghampiri kita. He allowed the rug to be pulled from under your feet so you can place your feet on another foundation, so you can root your identity in the only thing that cannot be pulled away, cannot be shaken or changed. Dia membiarkan permadani ditarik dari bawah kaki kita, jadi kita dapat meletakkan kaki kita di atas fondasi lain, sehingga kita dapat mengakarkan identitas kita pada satu-satunya hal yang tidak dapat ditarik, tidak dapat digoncang atau diubah. Until you get to that foundation, you are on shaky ground. Sampai kita mencapai fondasi yang teguh itu, kita tetap berada di tanah yang goncang. So the first couple of things we learn are, be aware of your shaky foundation. Jadi, beberapa hal yang kita pelajari adalah waspadai fondasi Anda yang goyah. Examine the foundation you have built your life upon. Periksa fondasi yang telah Anda bangun untuk hidup Anda. Deep down inside, what have you rooted your identity, value, and sense of acceptance in? Jauh dalam lubuk hati, ya, mengakar kepada apa identitas Anda, nilai serta rasa penerimaan Anda? Are you basing it on something changeable, shakeable, or are you basing it on unchangeable and unshakable realities? Apakah Anda mendasarkannya pada sesuatu yang dapat berubah, yang dapat digoyahkan, atau apakah Anda mendasarkannya pada realitas yang tidak dapat diubah dan tidak dapat digoyahkan? Can this foundation ever be changed? Can it be impacted by outward influences? If yes, then you are on shaky ground, my dear brother and sister. Dapatkah fondasi ini diubah? Apakah itu dipengaruhi oleh kondisi di luar? Jika ya, maka Anda berada di tanah yang goyah, saudaraku dalam Tuhan. And the next point is, be aware that God loves you. Dan poin berikutnya adalah, sadari bahwa Allah mengasihimu. That you are his child, that whatever he allows to come your way is for your own good. Bahwa kita adalah anak-anaknya, bahwa apapun yang dia izinkan datang kepada kita adalah untuk kebaikan kita sendiri.
Hardship is not a sign of rejection. As a matter of fact, it is a sign of sonship, of your adoption, of the love and care God has for you. Kesulitan itu bukanlah tanda penolakan. Pada kenyataannya, itu adalah tanda status anak, adopsi Anda, kasih dan perhatian yang Allah miliki untuk Anda. It is because He loves you and because He knows what is coming ahead in the years to come that God has allowed some of these things to come your way. Itu karena Dia mengasihi Anda dan karena Dia tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Maka Allah izinkan beberapa hal itu terjadi kepada Anda. Let someone misunderstand what I'm saying. I need to clarify something in here. Jangan sampai ada orang yang salah paham dengan apa yang saya nyatakan. Saya ingin mengklarifikasi sesuatu dalam hal ini. God is not the one who is bringing these difficulties or challenges upon you. Bukanlah Allah yang membawa kesulitan-kesulitan ini atau tantangan-tantangan ini kepada kita. The Bible says that God is light and in Him is no darkness at all. Alkitab berkata, Allah adalah terang dan dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. He is not the source of these heartaches. Allah bukanlah sumber dari sakit hati ini. But nonetheless, I agree with you that God is big enough, powerful enough, and capable enough to stop these things. Namun saya setuju dengan kita semua bahwa Allah cukup besar, cukup kuat, dan cukup mampu untuk menghentikan semuanya ini. You see, a part of the problem that leads many to give up their faith during hard times is their faulty expectation. Saudaraku dalam Tuhan, bagian dari masalah yang membuat banyak orang melepaskan iman mereka selama masa-masa sulit adalah harapan mereka yang salah. Now, I won't get into it in too much detail, but in short, what is disappointment? Saya tidak akan terlalu banyak membahasnya, tetapi secara singkat, apakah itu kekecewaan? It is sadness or displeasure caused by the non-fulfillment of one's hope or expectation. Kekecewaan itu adalah kesedihan atau ketidaksenangan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya harapan atau pengharapan seseorang. In other words, your disappointment is based on your expectation. Dengan kata lain, kekecewaan kita didasarkan pada harapan kita. And the reasoning goes like this. Dan pertimbangannya atau pemikirannya seperti ini. Because God loves me, because God is good, because He's able and has promised to answer my prayers when I ask in faith, I'm expecting that God would heal me. I'm expecting that God will give me that job or whatever it is. Karena Allah mengasihi saya, karena Allah itu baik, mampu, dan telah berjanji untuk menjawab doa-doa saya ketika saya meminta dengan iman, saya berharap Allah menyembuhkan saya berharap Allah memberi saya pekerjaan, atau apapun itu. So we pray with expectation, and when we do not receive what we expect, we start doubting the foundation of our expectation, which is what? Jadi, kita berdoa dengan harapan, dan ketika kita tidak menerima apa yang kita harapkan, kita mulai meragukan dasar dari harapan kita. Yang mana? Because God loves me, because God is good, because God is able. Yaitu karena Allah mengasihi saya, karena Allah itu baik, karena Allah itu mampu. And that is where the disappointment kicks in. Dan disitulah kekecewaan tersebut muncul. And then you go even further and think, well, I know that God is good and able. Maybe then the problem is not in Him. Maybe it is in me. Dan kemudian kita melangkah lebih jauh, lalu berpikir, ya saya tahu bahwa Allah itu baik dan mampu. Mungkin masalahnya bukan di Dia, tetapi di saya. And it is in here where disappointment turns into depression. Dan pada saat itulah kekecewaan berubah menjadi depresi. Maybe I'm not good enough. Maybe I was never converted. Maybe I'm not worthy of it. Maybe I'm not an adopted child of God. Mungkin saya tidak cukup baik. Mungkin saya tidak pernah bertobat. Mungkin saya tidak layak. Mungkin saya bukan anak angkat Allah. I've got news for you. The process of your thinking is faulty. Saya punya berita untuk Anda. Cara berpikir kita salah. Yes, God hears your prayers, and yes, God loves you. Yes, He's able, He's good and able, but this does not automatically mean He will grant you what you ask for. Benar, Allah mendengar doa-doa kita, dan Allah mengasihi kita. Ya, Dia baik,
Dia mampu, tapi ini bukan otomatis berarti dia akan kabulkan apa saja yang kita minta. Expectation is not faith. There are two different things. Harapan bukanlah iman. Keduanya adalah dua hal yang berbeda. Expectation is part of faith, but faith is much bigger. Harapan adalah bagian dari iman, tetapi iman jauh lebih besar. Expectation is a strong belief that something will happen or be the case. Pengharapan adalah keyakinan kuat bahwa sesuatu akan terjadi. Faith is not only expectation. Faith goes beyond expectation. Iman bukanlah harapan. Iman melampaui harapan. Faith keeps going when expectation gives up. Iman terus berjalan ketika harapan menyerah. Expectation meets its end in an action or in a situation. I expect this person to show up. I expect this thing to happen. Harapan memenuhi tujuannya dalam suatu tindakan atau dalam suatu situasi. Contoh, saya berharap orang ini muncul. Saya mengharapkan hal ini terjadi. Faith is not that. Faith is not only I expect this person to show up. Faith says I trust this person even though he might not show up. Iman bukanlah demikian. Iman bukan hanya berkata saya berharap orang ini muncul, tapi iman juga berkata bahwa saya percaya orang itu meskipun dia mungkin tidak muncul. Expectation deals with the behavior or actions of someone or something. Faith deals with the person themselves. Harapan berkaitan dengan perilaku atau tindakan seseorang atau sesuatu. Iman berurusan dengan orang itu sendiri. So do not confuse expectation with faith and do not judge God based on your faulty expectation. Jadi, jangan campur harapan dengan iman dan jangan menilai Allah berdasarkan harapan kita yang salah. So the third point is do not confuse expectation with faith. Karenanya poin ketiga adalah jangan campur pengharapan dengan iman. God is not obliged to operate by your expectation. There is a bigger picture. Allah tidak berkewajiban untuk bekerja berdasarkan harapan Anda. Ada gambaran yang lebih besar. Okay, back to Hebrews. The author goes on to say in verse 11, Kita kembali ke buku Ibrani, penulis melanjutkan dalam ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. nobody likes to be disciplined. It does not feel good to go through hardship and difficulty because it is painful. Tidak enak rasanya melewati kesulitan dan karena itu menyakitkan. It is painful to lose the sense of acceptance with God as those Christian Jews did. Sangat menyakitkan kehilangan rasa penerimaan dengan Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen Yahudi itu. It is painful to lose that which you have built your identity upon, that which have set you apart from the rest of the world, that which have given you a name and a purpose as those Christian Jews did. Sungguh menyakitkan kehilangan apa yang telah Anda bangun di atas identitas Anda, apa yang telah membedakan Anda dari seluruh dunia, apa yang telah memberi Anda nama dan tujuan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Kristen itu. But what the author is telling them is that if you learn from this difficulty, if you let the difficulty train you, you will come out on the other end stronger and more faithful. Tetapi apa yang penulis katakan kepada orang-orang Yahudi itu adalah bahwa jika mereka belajar dari kesulitan ini, jika mereka membiarkan kesulitan itu melatih mereka, mereka akan keluar daripadanya menjadi lebih kuat dan lebih setia. You will come out with more security, assurance, and confidence than you have now. Kita akan keluar lebih aman, terjamin, dan percaya diri lebih daripada yang kita miliki sekarang. Why is that? Because this difficulty will pull a shaky rug from under your feet and lead you to stand on a stable foundation. Mengapa bisa demikian? Karena kesulitan tersebut akan menarik permadani yang goyah dari bawah kaki kita
dan membuat kita berdiri di atas fondasi yang kokoh. But this will only happen to those who have been trained by the difficulty. Tapi ini hanya akan terjadi pada mereka yang telah dilatih oleh kesulitan. Meaning, unless you have the right perspective, you will not grow. Artinya, jika kita tidak memiliki perspektif yang benar, kita tidak akan bertumbuh. Unless you view this difficulty as an opportunity to learn, unless you view this hardship as an act of mercy, you will not learn from it. Kecuali kita melihat kesulitan ini sebagai kesempatan untuk belajar, kecuali kita melihat kesulitan ini sebagai tindakan belas kasih, kita tidak akan belajar daripadanya. I know some of you will be thinking, hang on, brother, are you saying this thing and that happened to me for good? Are you saying something good will come out of it? Saya tahu mungkin beberapa dari Anda berpikir, tunggu dulu saudara, apakah Anda mengatakan hal ini itu terjadi pada saya untuk kebaikan saya? Well, all depends on what you are looking at. If you're looking at the destination, then probably it might not be for better. Maybe you will not get your health back. Semua tergantung pada apa yang kita lihat, perspektif kita. Jika kita melihat pada tujuan akhirnya, maka mungkin itu tidak lebih baik. Mungkin kita tidak akan mendapatkan kesehatan kita kembali. You might not get your job or business back. Maybe you will not get your partner or loved one back. Mungkin kita juga tidak mendapatkan kembali pekerjaan kita, usaha kita. Mungkin kita juga tidak mendapatkan kembali pasangan kita atau orang yang kita kasihi. But there is another perspective to the destination. There is another perspective to the difficulty. Tetapi ada perspektif lain untuk tujuan akhirnya dan ada perspektif lain untuk kesulitan tersebut. Who you become in the process, the things you overcome, the faith you manifest, the strength you develop, the patience you obtain, the mercy you experience, the love you feel, the closeness and faithfulness of God you experience during the storm. Menjadi siapa Anda dalam prosesnya, hal-hal yang Anda kalahkan, iman yang kau tunjukkan, kekuatan yang Anda kembangkan, kesabaran yang Anda dapatkan, belas kasihan yang Anda alami, kasih yang kamu rasakan, kedekatan dan kesetiaan Allah yang Anda alami selama badai. That makes a man. That changes who you are. That makes you a different person. Itulah yang menjadikan kita seseorang yang mengubah siapa kita, dan itulah yang membuat menjadi orang atau menjadikan kita berbeda. So what are you focusing on? Your job, your career, your health, your muscle strength, your external beauty? Or are you focusing on the inner man, the real you, the person you become? Jadi, apakah yang kita fokuskan? Apakah pekerjaan kita, karir kita, kesehatan kita, kekuatan otot kita, kecantikan kita, atau apakah kita berfokus pada manusia batiniah kita yang sebenarnya, pribadi kita yang nantinya jadi? Your perspective determines how you view the difficulty and determines whether you learn from it or not, whether you grow because of it or not. Perspektif kita menentukan bagaimana kita melihat kesulitan dan menentukan apakah kita belajar daripadanya atau tidak. Apakah kita bertumbuh karena itu atau tidak? Is your focus on the business or on the inner man? Adakah fokus kita pada usaha atau pada manusia batiniah? Is it on this world's reality or on the reality to come? Adakah fokus kita pada realitas dunia ini atau pada realitas dunia yang akan datang? Is it on this life or on eternal life? Apakah tentang hidup di dunia ini atau hidup yang kekal? So another point we can learn is your perspective. Have the right perspective in relation to the challenge you are facing. Jadi, poin lainnya yang dapat kita pelajari adalah memiliki perspektif yang tepat sehubungan dengan tantangan yang kita hadapi. Going on, we read in verses 12 and 13. Kita lanjutkan yang penulis nyatakan dalam perikop Ibrani 12. Kita baca ayat 12 dan 13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. One word describes what he's saying, demeanor. Satu kata menggambarkan apa yang dia katakan, yaitu sikap.
Do not mourn and groan over your troubles and difficulties. Do not let them get you depressed and wear you down. Lift up your hands and strengthen your knees. Press onward and upward. Jangan mengeluh dan mengerang karena problema dan kesulitan kita. Jangan biarkan problema dan kesulitan membuat kita tertekan dan membuat kita lelah. Angkat tangan kita dan kuatkan lutut kita. Tekan ke atas dan maju ke depan dan ke atas. There is a correlation between our frame of mind and our physical demeanor. And the author is saying, do all you can to get out of this negative frame of mind. Ada hubungan antara kerangka pikiran kita dengan sikap fisik kita. Dan penulis berkata, lakukan semua yang kita bisa lakukan untuk keluar dari pola pikir negatif tersebut. Accept the discipline, learn from the difficulty, discover the reason for the season, and move forward on the straight and narrow path lest the greater trouble come. Terima disiplin, belajar dari kesulitan, temukan alasan mengenai hal-hal tersebut, dan bergerak maju di jalan yang lurus dan sempit agar masalah yang lebih besar tidak datang. You see, if these Christian Jews refuse to learn from their difficulty, refuse to see what the author is telling them, they would end up giving up on their belief in the Messiah and go back to Judaism. Saudaraku dalam Tuhan, jika orang-orang Yahudi Kristen itu menolak untuk belajar dari kesulitan mereka, menolak untuk melihat apa yang penulis katakan kepada mereka, mereka pada akhirnya akan menyerah pada kepercayaan mereka terhadap Mesias dan akan kembali kepada Yudaisme. So the author is telling them, recognize what is happening to you. Recognize that your emotions, your thoughts, your discouragement is the result of a difficulty you are going through. But it does not need to remain this way. Jadi penulis memberitahukan kepada mereka, kenali apa yang terjadi pada diri kita. Kenali bahwa emosi kita, pikiran kita, keputusasaan kita adalah hasil dari kesulitan yang kita alami. Tapi itu tidak perlu tetap seperti demikian. If you do not let these emotions rule you and you look at the situation objectively, you will see that God is wanting to shift you onto a more solid ground and foundation. Jika kita membiarkan emosi ini menguasai kita dan kita melihat situasi secara objektif, kita akan lihat bahwa Allah ingin memindahkan kita ke atas landasan dan fondasi yang lebih kokoh. In other words, this doubt, fear, anger, or resentment you are having is the result of the wrong way you are looking at the difficulty. Dengan kata lain, keraguan, ketakutan, kemarahan, atau kebencian yang kita alami adalah hasil dari cara pandang kita yang salah tentang kesulitan. There is a difficulty, no question about that. But if you perceive it in the right way, it will not bring about those emotions that are causing you to lose faith. Kesulitan itu pasti ada, saudaraku dalam Tuhan, tidak perlu ragu. Tetapi jika kita melihatnya dengan cara yang benar, kesulitan itu tidak akan menimbulkan emosi-emosi yang menyebabkan kita kehilangan kepercayaan. So recognize the real cause of these emotions. Karenanya kenali penyebab sebenarnya dari emosi-emosi tersebut. To the Christians in Jerusalem, the real cause of these emotions was not the persecution they were receiving from the Jews and Romans, as hard as that was. Bagi orang-orang Kristen di Yerusalem, penyebab sebenarnya dari emosi mereka bukanlah penganiayaan yang mereka terima dari orang-orang Yahudi dan Romawi. Rather, it was their faulty reasoning and foundation. Tetapi adalah karena alasan dan fondasi mereka yang salah. Had they understood the reason behind the difficulty, that God is shaking their world so they can build their identity on Christ, they would have welcomed the difficulty, or at least they would not have had those negative emotions towards God. Seandainya mereka memahami alasan di balik kesulitan tersebut, bahwa Allah menggoncang dunia mereka sehingga mereka dapat membangun identitas mereka di atas Kristus, mereka akan menyambut kesulitan itu, atau setidaknya mereka tidak akan memiliki emosi negatif terhadap Allah. So recognize the real cause of your emotions. Karenanya,
Kenali penyebab sebenarnya dari emosi Anda. Why are you feeling the way you are feeling? What is the real reason behind it? Mengapa kita merasakan apa yang kita rasakan? Apa alasan sebenarnya di balik perasaan itu? Is it the difficulty or is it the way you are looking at the difficulty? There is a big difference. Apakah karena kesulitan itu atau cara kita memandang pada kesulitan tersebut? Sebab keduanya adalah berbeda. And then the author says, but let it rather be healed. Namun kemudian penulis katakan tetap menjadi sembuh. I like the way he said it. Let it be healed. So many people refuse to let it be healed. Saya senang dengan cara penulis mengatakan untuk menjadi sembuh, sebab banyak orang menolak untuk menjadi sembuh. They are content being depressed and feeling low. They are content with their sickness and difficulty. You see, many people crave attention and they find these difficulties as good way to get attention. Mereka puas dengan depresi dan mereka merasa rendah diri. Mereka puas dengan penyakit dan kesulitan mereka. Kita melihat banyak orang mendambakan perhatian dan mereka menemukan kesulitan ini sebagai cara yang baik untuk mendapatkan perhatian. So they refuse to be healed. They refuse to get over it and move on. They refuse to learn the lesson and overcome the problem. Jadi mereka menolak untuk disembuhkan. Mereka menolak untuk melupakannya dan terus maju. Mereka menolak untuk mempelajari pelajaran dan mengatasi masalah. It is important to want to let it be healed. It's a mindset the author is referring to. This mindset wants to get better. It wants to gain the victory. It wants to learn and move on. Penting untuk menjadi sembuh. Ini adalah pola pikir yang penulis maksudkan. Pola pikir ini ingin menjadi lebih baik, ingin meraih kemenangan, ingin belajar dan terus maju. So, have a mind that wants to get better. Karenanya, miliki pikiran yang ingin menjadi lebih baik. That wants to learn and move on. A mind that is ready to be healed. Yaitu pikiran yang mau belajar dan maju. Pikiran yang siap untuk disembuhkan. Having this mindset, this attitude and demeanor places you in a position where you are ready for the next thing. Memiliki pola pikir seperti ini, sikap dan pola kita akan menempatkan kita pada posisi di mana kita siap untuk hal yang berikutnya. You are ready for the change. You are open to move on to a different foundation if need be. Kita siap untuk perubahan. Kita terbuka untuk pindah ke dasar yang berbeda jika diperlukan. And believe me, it is better to be ready and waiting for the opportunity than to have the opportunity and not be ready. Dan percayalah, lebih baik bersiap dan menunggu kesempatan daripada memiliki kesempatan tapi tidak siap. Moving on in the passage, the author says, kita lanjutkan, si penulis melanjutkan dalam ayat 15-17, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. There are few lessons in this passage, but I only want to focus on two. Esau's attitude towards his inheritance and Esau's behavior. Ada beberapa pelajaran dari perikop ini, tapi saya hanya ingin fokus kepada dua hal, yaitu sikap Esau terhadap warisannya atau apa yang dia akan miliki, serta kelakuan Esau. You see, Esau sold his birthright to Jacob for a bowl of soup. Kita tahu Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub untuk semangkok sup. This does not speak of Jacob's cunningness as much as of Esau's stupidity and lack of appreciation. Ini tidak berbicara tentang kelicikan Yakub seperti halnya kebodohan dan kurangnya penghargaan Esau. Esau did not take his birthright, his God-given inheritance, seriously. Esau tidak menganggap serius hak kesulungannya, warisan yang diberikan Allah, dengan serius. You see, it was God who established the law of inheritance for the firstborn. Adalah Allah yang menetapkan hukum warisan bagi anak sulung.
Esau did not take it seriously. He treated his birthright very lightly. It was his attitude, this mind frame that led him to give it away. Esau tidak menganggapnya serius. Dia memperlakukan hak kesulungannya dengan sangat ringan. Sikap inilah, pola pikir inilah yang menuntunnya untuk melepaskannya. There is a lesson for all of us in here. So many Christians know what the Bible says about them, but they treat it lightly. Banyak orang Kristen tahu apa yang Alkitab nyatakan tentang mereka, tapi mereka anggap enteng. The Bible says you are a new creature, you are a child of God, you are a co-heir with Christ. You have a crown of life and eternal life for you. Alkitab mengatakan bahwa kita adalah ciptaan baru, kita adalah anak Allah, kita adalah pewaris bersama Kristus, kita memiliki mahkota kehidupan dan hidup yang kekal bagi kita. This is who you are in Christ, yet many do not take it seriously, do not believe it, and are ready to give it up for a bowl of soup, for a career, or a job, or a woman, or whatever it is that you fancy. Inilah diri kita dalam Kristus. Namun banyak yang tidak menganggapnya serius, tidak percaya dan siap untuk menyerah demi semangkuk sup, seperti karir, perempuan, apapun yang kita sukai. Many Christians mock Esau for what he did, yet they themselves are doing the same thing today. Banyak orang Kristen mengejek Esau atas apa yang dia lakukan, namun mereka sendiri sebenarnya melakukan hal yang sama. And the second lesson we learn from Esau is that he made a permanent decision based on a temporary situation. Dan pelajaran kedua dari Esau adalah bahwa dia membuat keputusan permanen berdasarkan situasi sementara. He was hungry. That is an easy fix. It was temporary. It was something changeable. But based on a temporary situation, he made a decision that was to impact him for the rest of his life. Esau lapar, dan itu dapat dibereskan dengan mudah. Hal itu sifatnya sementara. Lapar itu adalah sesuatu yang bisa dirubah. Tetapi berdasarkan situasi sementara itu, dia membuat keputusan yang berdampak padanya selama sisa hidupnya. So do not make a permanent decision based on a temporary situation. Jadi, jangan membuat keputusan permanen berdasarkan situasi sementara. Whatever the problem is, it will pass. To the Jewish Christians in Jerusalem, the author was saying, this difficulty will pass, this persecution will pass, this life will pass. Apapun masalahnya, itu akan berlalu. Kepada orang-orang Kristen Yahudi di Yerusalem, penulis Ibrani berkata, kesulitan ini akan berlalu, penganiayaan ini akan berlalu, kehidupan ini akan berlalu. Do not make a decision that will impact your eternal life based on a situation that will change. Jangan membuat keputusan yang akan berdampak pada kehidupan kekal kita berdasarkan situasi yang akan berubah. Your career is changeable. Your assets are changeable. Your life is changeable. God will raise you up and give you eternal life if you continue holding on Him. Karir kita dapat berubah, harta kita dapat diubah, hidup kita dapat diubah. Allah akan bangkitkan kita dan memberi kita hidup yang kekal jika kita terus berpegang kepadanya. Everything this world offers is temporary. That which is to come is permanent. Do not lose that which is to come in order to hold on to that which is temporary. Semua yang ditawarkan dunia ini bersifat sementara. Yang akan datang adalah permanen. Jadi jangan kehilangan apa yang akan datang yang permanen untuk mempertahankan apa yang sementara. After saying this, the author compares the way of approach to God and how God approached the people in the Old Covenant versus the New Covenant. Notice the difference. Setelah mengatakan hal-hal ini, penulis membandingkan cara pendekatan kepada Allah dan bagaimana Allah mendekati orang-orang di perjanjian yang lama terhadap yang di perjanjian yang baru. Perhatikan perbedaannya dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai 21. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata,
aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. When you read it, you sense awe and majesty and brilliance that scares you away. God manifested himself as an unapproachable light. Ketika kita membaca akan ayat-ayat ini, kita merasakan kekaguman, keagungan, dan kecemerlangan yang membuat kita takut dan hormat. Allah memanifestasikan dirinya sebagai terang yang tidak dapat didekati. Notice also how the author is pointing their attention to the fact that the old covenant was made of things that can be touched with man's hands. Perhatikan juga bagaimana penulis mengarahkan perhatian orang-orang Yahudi saat itu pada fakta bahwa perjanjian lama dibuat dari hal-hal yang dapat disentuh, artinya buatan tangan manusia. It was physical, tangible, and visible to the human eye. Hal itu secara fisik, nyata dan terlihat oleh mata manusia. This is contrasted with the new covenant. Notice what we read. Hal itu berbanding terbalik dengan perjanjian baru. Perhatikan dalam ayat 22 sampai 24. Dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. God manifested himself as an approachable love. Allah memanifestasikan dirinya sebagai kasih yang dapat didekati. But the contrast is also that in the new covenant we have things that are not touchable with human hands, cannot be seen with the bare eye, and so forth. Tetapi kontrasnya adalah juga bahwa dalam perjanjian yang baru kita memiliki hal-hal yang tidak dapat disentuh dengan tangan manusia, tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, dan sebagainya. The author is talking about the experience and way of approach to God. He is saying God wants you to have a change of mind in regards to you approaching him and he you. Penulis berkata bahwa tentang pengalaman serta cara pendekatan kita kepada Allah. Dia menyatakan Allah ingin kita berubah dalam hal pikiran kita, dalam cara kita mendekati Dia dan Dia kepada kita. It is no longer about these things that you can see in the temple in Jerusalem with your physical eye. You have come into greater realities that are spiritual. Ini bukan lagi tentang hal-hal yang kita dapat lihat di bait suci di Yerusalem dengan mata fisik kita. Kita telah datang ke dalam suatu realitas yang lebih besar yang bersifat rohani. With this in mind, notice what he goes on to say, and that is what I want us to get to. Nah, sehubungan dengan hal ini, perhatikan apa yang dilanjutkan oleh sang penulis, dan inilah yang akan kita perhatikan. Ayat 25 sampai 26. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. In the context of encouraging the believers in Jerusalem and shifting their attention from the earthly realities to heavenly realities, the author quotes a prophecy from Haggai. Dalam konteks mendorong orang-orang percaya di Yerusalem dan mengalihkan perhatian mereka dari realitas duniawi kepada realitas sorgawi, penulis Ibrani mengutip sebuah nubuat dalam buku Haggai. And notice what it says. Perhatikan yang disampaikan oleh Haggai 2 ayat 7 dan 8 dalam bahasa Indonesia. Dikatakan di sana, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. In its context, this prophecy was talking about the second temple that was built after the Babylonian captivity, which was much smaller than the first. And God said that the desire of nations will come to this temple. Dalam konteksnya, nubuatan ini berbicara tentang bait suci kedua yang dibangun setelah pembuangan Babel, yang jauh lebih kecil dari yang pertama.
Dan Allah berkata bahwa keinginan bangsa-bangsa akan datang ke dalam bait suci ini. Of course, this refers to the incarnation of Christ, who came as a man and physically walked into the temple in Jerusalem many times. Tentu saja ini mengacu kepada inkarnasi Kristus yang datang sebagai manusia dan secara fisik berjalan ke bait suci di Yerusalem berulang kali. So the prophecy the author is referring to met its fulfillment at the coming of Christ. Now notice what the author goes on to do. Jadi, nubuatan yang penulis maksudkan adalah tentang kegenapan kedatangan Kristus. Sekarang perhatikan apa yang penulis lakukan selanjutnya. He picks a phrase from that prophecy and explains it. Notice. Dia mengambil sebuah frase dari ramalan atau nubuatan itu dan menjelaskannya. Perhatikan dalam ayat 27 dan 28. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Okay, so he says the term once more speaks of God removing things that can be shaken. Jadi, istilah satu kali lagi berbicara tentang Allah menyingkirkan hal-hal yang dapat digoncang. Now, what are those things that can be shaken? He says they are things that are made. Nah, apakah yang dapat digoncangkan? Dia mengatakan hal-hal yang dijadikan, artinya ciptaan. Okay, what do you mean by that? The author, whoever it is, what do you mean by that? Even the kingdom that is to come have things that are made. Jadi, apakah yang dimaksudkan oleh penulis? Karena bahkan kerajaan yang akan datang sekalipun memiliki hal-hal yang dijadikan atau dibuat. The same letter says that Abraham, he looked for a city, here in verse 10. Kita lihat dalam buku yang sama, dalam pasal 11 ayat 10 dikatakan, sebab ia, yaitu Abraham, menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah atau dibuat oleh Allah. And Jesus says, I go to prepare a place for you. Dan Yesus juga berkata bahwa sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. So things in both the old and the new covenant are made. Jadi, hal-hal dalam perjanjian yang lama dan yang baru dibuat atau dijadikan. But there is a difference. Tapi ada perbedaannya. Things in the old covenant were made by human hands. Remember a couple of verses earlier, he told them, you did not come to the mountain which can be seen and touched. Hal-hal yang dalam perjanjian yang lama dibuat oleh tangan manusia. Ingat dalam beberapa ayat sebelumnya dia katakan kepada mereka bahwa kita tidak bisa datang ke gunung yang dapat dilihat dan disentuh. Everything in the old covenant had the hand of man involved in it. If you examine the earthly sanctuary, every article involved the hand of man to make it. Segala sesuatu dalam perjanjian yang lama, tangan manusia terlibat di dalamnya. Kalau kita periksa setiap artikel atau setiap hal dalam bait kudus di dunia ini, itu semua dibuat oleh tangan manusia. The worship service, the sacrificial service, the ceremonial cleansing, and so forth, they all involve the hand of man. Ibadah yang terjadi, upacara pengorbanan, pembersihan Ka'bah dan sebagainya, semuanya melibatkan tangan manusia. In contrast, the new covenant realities and the kingdom to come entails things that are made, but not with human hands. Sebaliknya, realitas dari perjanjian yang baru dan kerajaan yang akan datang memerlukan hal-hal yang dibuat, tetapi bukan dengan tangan manusia. So the author quoted the prophecy from Haggai and explained it to mean that back then at the days of Haggai, God prophesied that he would take away things which were made by the hand of man, which are shakeable, changeable, and replace them with unshakable, unchangeable things. Jadi, penulis Ibrani mengutip nubuatan dari buku Haggai dan menjelaskannya, berarti bahwa saat itu pada zaman Haggai, Allah bernubuat bahwa dia akan mengambil hal-hal yang dibuat oleh tangan manusia yang dapat digoyahkan, dapat diubah, dan dapat diganti dengan yang tidak dapat digoyahkan, hal-hal yang tidak dapat diubah. It is a clever way to tell the Hebrews that their own scriptures and prophets predicted
that time will come when God will do away with all these old covenant rituals and way of worship which involve the hand of man. Ini adalah satu cara yang cerdas dari sang penulis untuk memberitahukan kepada orang Kristen Ibrani bahwa kitab suci dan nabi-nabi mereka sendiri meramalkan bahwa waktunya akan tiba ketika Allah akan hapus semua ritual perjanjian lama dan cara ibadah yang melibatkan tangan manusia. Why will he take them away? That those things which cannot be shaken may remain. Mengapa Allah menghapuskannya? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Now, what are those things? He tells us the very next verse, in verse 28. Nah, apakah hal-hal tersebut yang tidak tergoncangkan itu? Dia memberitahukannya dalam ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. The unshakable, unmovable, and unchangeable things he's talking about is the kingdom of God, the new covenant Jesus established, the spiritual realities which is ours in Christ. Hal yang tak tergoyahkan, tidak berubah, dan tidak tergantikan yang ia bicarakan adalah kerajaan Allah. Perjanjian baru Yesus yang dirikan, realitas rohani yang menjadi milik kita di dalam Yesus. These things are unshakable. The kingdom of God is within you. It is the new covenant. Hal-hal ini tidak tergoyahkan. Kerajaan Allah ada dalam diri kita. Itulah perjanjian yang baru. Now, how does this apply to us today in light of what I have been talking about, in light of the identity crisis many go through because of this changing world? Sekarang, bagaimana hal ini berlaku bagi kita saat ini berdasarkan apa yang telah kita bicarakan sehubungan dengan krisis identitas yang dialami oleh banyak orang oleh karena dunia ini telah berubah. You see, we live in a world of variables, in a world where things are changeable, movable, shakeable. Saudaraku dalam Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan variabel. Di dunia di mana segala sesuatunya bisa berubah, bergerak, dan bisa digoncang. And the mistake many do is they build their identity, sense of worth, and value on these shakeable things. Dan kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang adalah mereka membangun identitas mereka, harga diri mereka, serta nilai-nilai mereka pada hal-hal yang dapat digoyahkan ini. And when these things begin to shake, to change, their identity shakes with them. Dan ketika hal-hal tersebut mulai bergoncang, berubah, dan goyah, identitas mereka pun ikut tergoncang. And many are so attached to these things that they are willing to give up anything in order to retain or hold onto that thing. Dan banyak orang, karena begitu terikat kepada hal-hal yang sementara itu, sehingga mereka rela melepaskan apapun untuk mempertahankannya. So what are these things? What am I talking about? Apakah hal-hal tersebut? Apa yang saya sedang bicarakan? I'm talking about your career, intellect, health, beauty, strength, status in this world, and assets. Hal-hal tersebut adalah karir, kecerdasan, kesehatan, kecantikan, kekuatan, status, aset, atau harta. All these things are variable, changeable, and hence shakeable. Semua hal-hal ini adalah berubah-ubah, dapat diubah dan karenanya dapat digoyangkan. They all have the hand of man in them. Circumstances in life affect them and hence changes them. Hal-hal ini memiliki tangan manusia terlibat di dalamnya. Keadaan dalam hidup mempengaruhi mereka dan karenanya mengubahnya. And so long you derive your identity from these things, you are on shaky ground. Dan selama kita memperoleh identitas kita dari hal-hal ini, kita berada di atas tanah yang goncang. Even if the world is never to change, you will get old and will naturally lose your beauty, your intellect, your health, and career. Dan kalaupun dunia ini tidak berubah, tapi kita akan jadi tua, secara alami akan kehilangan kecantikan kita, kecerdasan, kesehatan, dan karir kita. We need to find the absolute and build our life on it. We need to find the thing which is unshakable, unchangeable, and root our identity in it. Kita perlu menemukan sesuatu yang mutlak dan absolut dan membangun hidup kita di atasnya. Kita perlu menemukan hal yang tidak tergoyahkan, tidak dapat diubah, dan mengakarkan identitas kita di dalamnya.
The author says it is the kingdom of God, meaning it is your sonship to God and God's love for you. Penulis mengatakan hal itu adalah kerajaan Allah. Artinya, itu adalah keputraan kita kepada Allah, status anak kita kepada Allah, kasih Allah untuk kita. Your adoption to Him, who you are in Christ, is the unchangeable, unshakable, and unmovable reality. Kita adalah anak adopsi kepadanya. Siapa kita dalam Kristus adalah realitas yang tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan, dan itulah satu-satunya yang mutlak dalam hidup ini. This is the only absolute in this life. Ya, itu dia. God knows that this world will end, your career will end, your possessions will burn, your physical body will perish, and out of love and care for us, He is preparing us for that day. Allah tahu bahwa dunia ini akan berakhir, karir kita akan berakhir, harta kita akan terbakar, tubuh fisik kita akan binasa, dan karena kasih dan perhatian untuk kita, Dia sedang mempersiapkan kita untuk hari itu. God allows difficulties to come our way so we can recognize that we have derived our identity from shakable things, and through that difficulty, turn to Him and learn to derive our sense of worth, value, and acceptance directly from Him, from His love, mercy, and grace. Allah mengizinkan kesulitan datang kepada kita sehingga kita dapat mengenali bahwa kita telah memperoleh identitas kita dari hal-hal yang dapat digoyahkan, dan melalui kesulitan itu berpaling kepadanya dan belajar untuk memperoleh harga diri kita, nilai kita, dan penerimaan kita langsung darinya, dari kasih-Nya, belas kasihan-Nya, dan kasih karunia-Nya. These are unshakable and unmovable realities. Dan itu adalah realitas yang tak tergoyahkan dan tidak dapat dipindahkan. So derive your identity from your sonship to God, not from your achievements. Karenanya dapatkan identitas kita dari status kita sebagai anak Allah, bukan dari pencapaian kita. Those who do not learn this lesson will end up giving up their faith. They will end up compromising. Mereka yang tidak mempelajari pekabaran ini pada akhirnya akan melepaskan iman mereka, dan mereka akhirnya akan kompromi. Why? Because the most valuable thing for a person is what gives him or her their identity, sense of worth, and value. And we are always ready to do whatever it takes to protect that. Kenapa? Karena hal yang paling berharga bagi seseorang adalah apa yang memberinya identitas, rasa berharga, dan nilai. Dan kita selalu siap untuk melakukan apa saja untuk melindunginya. So if your career or beauty or whatever else is that thing for you, guess what? When that is threatened, like the Christian Jews in Jerusalem, you will contemplate giving up your faith in order to retain it. Jadi, jika karir kita atau kecantikan atau apapun itu bagi kita, apa yang terjadi? Ketika hal itu terancam, seperti orang-orang Kristen Yahudi di Yerusalem, kita akan berpikir untuk melepaskan iman kita agar dapat mempertahankan hal-hal yang sementara itu. But if God's love for you and your sonship to Him is the root and foundation of your identity, then equally so, you will do anything to retain that. Tetapi, jika kasih Allah bagi kita dan status kita sebagai anaknya adalah akar dan fondasi identitas kita, maka sama halnya kita akan melakukan apa saja untuk mempertahankannya. You will give up your career and even your life in order to retain that. Kita akan menyerahkan karir kita dan bahkan hidup kita untuk mempertahankannya. Make no mistake, we're living in the last days. There is a time of trouble such as never before coming upon this world, especially upon believers in Christ. Dan jangan salah, kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Ada masa kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini, khususnya atas orang-orang yang percaya kepada Yesus. And who will be able to stand on that day? Only those who have planted their feet on the rock of salvation, Jesus Christ. Dan siapakah yang mampu berdiri pada hari itu? Hanya mereka yang berpijak kaki mereka di batu keselamatan, Yesus Kristus. Amen. Amen. All right, let us close with a prayer. Father, I pray for each and every one who is present here today.
Bapa di sorga, saya berdoa bagi semua yang hadir pada perbaktian ini, and for anyone who will hear this message through any other means. dan juga bagi mereka yang mendengarkan, baik saat ini atau melalui media yang lain. Lord, I pray that you will lead us through your Spirit to plant our feet, our identity on your love. Ya Tuhan, bimbing kami oleh roh-Mu, agar kaki kami berpijak pada kasih-Mu. Help us to derive our sense of worth and value from you and not from anything else. Biarlah kami menarik atau mendapatkan nilai berharga atau harga diri kami, serta nilai-nilai hidup kami daripadamu dan bukan dari yang lain. So as the world crumble around us, we will be able to stand strong. Dan meskipun dunia sekitar kami runtuh, tapi kami dapat berdiri teguh. Knowing that nothing this world can do will impact your love for us and our adoption to you. Tidak ada yang dapat dunia ini lakukan kepada kami atas kasih kami kepadamu. This is my prayer for all of us in Jesus' name. Amen. Inilah doa kami, dalam namamu kami berdoa. Amin.